Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ajmain. Adik-adik sekalian, anak-anakku yang hebat dan cerdas, kali ini Pak Yusuf akan menerangkan tentang peristiwa atau rangkaian Fathul Mekah. Peristiwa Fathul Mekah. Ya, mohon agar adik-adik semuanya mendengarkan dan menyimak dengan baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin. Kali ini saya akan menerangkan pelajaran kita tentang rangkaian peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa Fathul Mekah merupakan ujung tombak dari dakwah Nabi dalam rangka mensiarkan agama Islam di seluruh tanjung atau semenanjung Arabia. Peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah artinya pembukaan kota Mekah atau bisa juga dikuasainya kota Mekah. Atau yang lainnya boleh dikatakan penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Peristiwa ini tercantum dalam surah Al-Fat ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambih ila akhir ayat. Apa sih tujuan Nabi mengadakan Fathul Mekah? Yang pertama, tujuannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan Fathul Mekah tidak lain dan tidak bukan adalah ingin menghancurkan patung-patung atau berhala-berhala yang ada di dinding Ka'bah atau di sekitar Ka'bah yang jumlahnya mencapai 360. Seakan-akan Ka'bah itu sudah ditutupi oleh patung-patung berhala. Sehingga ini sangat merisaukan hati Nabi yang begitu kangen dengan Mekah, terutama Ka'bah di dalamnya. Maka dari itu tujuan utama Nabi mengadakan Fathul Mekah yaitu menghancurkan patung-patung berhala di dinding Ka'bah yang berjumlah 360 buah. Yang kedua apa lagi selain itu? Bahwasanya Ka'bah merupakan atau Mekah merupakan satu sentral, ya, satu sentral di mana-mana para suku, para dari negara-negara lain itu datang untuk mengunjungi Ka'bah. Jadi alangkah baiknya kalau Ka'bah itu dikuasai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Mengapa Nabi mengadakan Fathul Mekah? Ada sebabnya, ada latar belakangnya. Yang pertama, kaum kafir Quraisy nyata-nyata jelas-jelas melanggar isi perjanjian Hudaybiyah. Kalau tidak salah waktu itu isi perjanjian Hudaybiyah salah satunya adalah kaum muslimin dan kaum kafir tidak mengadakan peperangan atau gencatan senjata selama 10 tahun. Namun kenyataannya baru beberapa tahun, kira-kira 2 tahun, orang kafir melanggar peraturan tersebut. Mereka ikut-ikutan membantu Bani Bakar yang merupakan teman sekutunya kaum kafir menyerang Bani Khuza'ah
yang memang sekutu atau teman dari kaum muslimin. Dan ini menjadi sebab terjadinya Fathul Mekah. Yang kedua sebabnya adalah kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab. Orang Arab mana aja pasti datang ke kota Mekah. Ngapain? Ke Ka'bah. Ya, mereka beribadah situ. Karena waktu itu kan belum ada Islam, mereka ya tawaf, ya mengikuti cara-cara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Waktu itu mereka tawaf juga, cuman tawafnya beda dengan yang Nabi bawa saat ini. Yang ketiga adalah suku Quraisy itu merupakan suku yang di mana tempat Nabi berasal. Nabi tinggal di lingkungan masyarakat Quraisy. Jadi suku Quraisy itu merupakan suku yang terbesar di Mekah. Dan Nabi adalah satu-satunya atau salah satu daripada bagian dari suku Quraisy. Yang pada akhirnya suku Quraisy itu kan banyak ya, terbagi-bagi, terpecah-pecah. Ada namanya Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Umayyah dan sebagainya. Itu tercakup dalam satu lingkaran atau satu rantai, yaitu suku Quraisy. Suku Quraisy ya suku yang tinggal di kota Mekah dan terbesar. Begitu. Berikutnya adalah rangkaian peristiwa Fathul Mekah atau kronologis terjadinya peristiwa Fathul Mekah. Rasulullah ketika akan datang ke kota Mekah, Rasulullah udah bikin rencana. Rencana ini sudah begitu matang dan begitu rahasia. Jangan sampai rahasia atau strategi penyerangan dalam rangka menaklukkan kota Mekah ini atau Fathul Mekah ini dibocorkan oleh seseorang atau orang kafir mengetahui rencana rahasia Nabi ini. Namun kenyataannya rahasia ini telah dibocorkan oleh seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Inilah sahabat yang membocorkan rahasia Nabi dalam rangka penyerangan atau penaklukan kota Mekah. Mereka si Hatib ini memberitahu rahasia-rahasianya, strateginya bagaimana itu dibocorkan kepada kafir Quraisy. Namun para sahabat mengetahui hal ini segera menangkap Hatib bin Abi Balta'ah, kemudian mengambil atau rahasianya itu dan diserahkan kepada Nabi. Nabi bertanya, mengapa kamu kok istilahnya membocorkan rahasia ini? Maka Hatib beralasan dia membocorkan rahasia ini karena keluarganya yang dia tinggalkan di kota Mekah saat ini dalam keadaan terancam. Jadi inilah yang menjadi sebab kenapa Hatib membocorkan rahasia Nabi. Jadi alasannya adalah karena Hatib bin Abi Balta'ah ini membocorkan rahasia Nabi karena keluarganya yang ada di Mekah akan dibunuh alias terancam akan dibunuh. Begitu. Kemudian dalam rangka penyerangan peristiwa Fathul Mekah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang ahli strategi ya. Rasulullah itu hebat. Dia bisa segala-galanya. Masya Allah. Di antaranya Rasulullah itu membagi pasukannya yang berjumlah 10.000. Jadi kalau ditanya berapa jumlah pasukan Rasulullah ketika mengadakan Fathul Mekah, maka jawabannya adalah jumlahnya 10.000. Ya. 10.000 pasukan datang ke kota Mekah. Rasulullah bagi tuh pasukannya menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama dipimpin oleh Zubair bin Awam masuk ke kota Mekah dari arah utara. Kelompok kedua yaitu dipimpin oleh Khalid bin Walid masuk ke kota Mekah dari arah bawah kota Mekah. Yang ketiga dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Ini seorang sahabat dari kaum Ansor. Dia menyerang kota Mekah dari arah barat.
Yang keempat atau kelompok keempat dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dari Bukit Hind. Yang berikutnya adalah perlawanan kaum Quraisy. Begitu mendengar Nabi dan kaum muslimin menyiapkan pasukannya sebanyak 10.000 yang akan datang ke Mekah, maka kaum kafir Quraisy bukan hanya tinggal diam saja, walaupun jumlahnya kalah banding dengan atau kalah banyak dengan pasukan Rasulullah, maka kafir Quraisy ini tidak tinggal diam. Mereka tokoh-tokohnya yang begitu terhormat diantaranya adalah Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Itu mereka mengumpulkan pasukannya di Al-Khandamah. Tujuannya apa? Mencegat atau menghadang pasukan kaum muslimin yang datang dari arah ke situ, dari arah situ, dari arah menuju ke ke Mekah, dihadang di Khandamah itu. Pasukan Rasulullah yang melewati daerah Khandamah itu, diantaranya adalah salah satunya adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, terjadilah di situ perlawanan yang gak seimbang. Tentunya banyakkan kaum muslimin daripada kaum kafir. Tapi mereka tetap mengadakan perlawanan terhadap kaum muslimin. Sehingga salah satu dari anak buah pasukan Khalid bin Walid yang bernama Salamah bin Al-Maila gugur syahid dalam peristiwa itu. Sedangkan ada rombongan lain lagi yang berbeda dengan pimpinan Khalid bin Walid sebelumnya, yaitu bernama Khurnais bin Walid dan Qus bin Jabir. Tapi itu bukan anak buahnya Khalid bin Walid. Namun dalam sejarah lebih memperkenalkan, lebih mengetahui bahwasanya Khalid bin Walid punya anak buah yang gugur saat itu yang bernama Salamah bin Al-Maila pada saat peristiwa Fathul Mekah. Begitu pula kaum kafir Quraisy yang menghadang pasukan Rasulullah itu pun banyak yang gugur. Menurut riwayat itu sebanyak 13 orang. Dan pasukan yang menghadang ini yang dipimpin oleh tadi itu Safwan bin Umay, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amir berhasil dipukul mundur oleh pasukan muslim. Setelah peristiwa Fathul Mekah ini berhasil Nabi kuasai dan Nabi dapat mengendalikan seluruh keadaan di kota Mekah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpidato sambil mengumpulkan masyarakat Quraisy saat itu, dan orang-orang kaum muslimin juga dikumpulkan saat itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpidato. Pidato Nabi ini saya bikin satu ringkasan. Yang pertama, larangan bagi setiap kaum muslimin membunuh orang kafir. Dan ini menjadi sebab dikatakan bahwa Madinah Mekah itu termasuk kota haram. Kenapa dibilang kota haram? Karena di dua kota ini nggak boleh ada pembunuhan, termasuk membunuh orang kafir. Larangan yang kedua adalah semua para wanita, baik yang kafir maupun yang muslimah, itu kalau berpergian tidak boleh sendirian, harus ada keluarganya atau muhrimnya, suami atau saudaranya. Yang berikutnya adalah, larangan berikutnya adalah Nabi melarang kaum muslimin setelah sholat asar dan subuh tidak boleh sholat. Kenapa? Ya nggak ada lagi. Karena itu waktu yang dilarang.
baik itu sholat yang rawatib yaitu ba'diyah atau qobliyah, itu nggak boleh dikerjakan subuh dan asar. Artinya setelah subuh dan setelah asar nggak boleh ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau qobliyahnya ada. Larangan berikutnya adalah larangan berpuasa di 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian Nabi setelah berpidato, Nabi membebaskan dan memaafkan kaum kafir Quraisy dari segala kesalahan dan tuntutan. Nabi kumpulin orang kafir Quraisy, Nabi tanya, kemudian Nabi ngomong begini, kamu mau saya apain? Gitu kalau bahasa kita. Kamu adalah orang yang bebas hari ini. Nggak perlu diapa-apain. Maka bergembiralah orang kafir Quraisy mendengar Nabi SAW berbicara seperti itu, seakan-akan nggak ada beban, nggak ada tekanan. Maka Allah cantumkan dalam Al-Quran surah An-Nasr. Di sana dikatakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Nabi ngomong begitu, Nabi bebaskan kamu dari segala tuntutan dan saya maafkan kamu, maka berbondong-bondong hampir semua orang-orang kafir Quraisy saat itu bersalaman sama Nabi dan mengucapkan syahadat. Masuk Islamlah mereka semuanya, termasuk 2 orang ini, yaitu si Wahsy dan si Hindun. Kalian pernah dengarkan kata Hindun? Hindun itu adalah orang perempuan yang membelah dada Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian memakannya jantung dan hatinya. Ada yang mengatakan jantungnya aja, ada yang mengatakan hatinya. Sedangkan Wahsy adalah budak hitam yang berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan tombaknya ketika perang Uhud. Dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti.